Ya, kembali di segmen Sehat di Tengah Pandemi, masih bersama Dr. Sunu B. Raharjo, seorang dokter spesialis jantung. Dr. Sunu, kita langsung menuju ke Bogor, Jawa Barat, ada Pak Budiarto. Pak Budiarto, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, Pak Budiarto silakan. Tanya apa dengan Dr. Sunu? Selamat pagi, Dok. Saya Budiarto. Ya, saya nama Budiarto, rumahnya di Bogor. Waktu tahun 86 saya itu dadanya rasanya ada sakit, saya bawa ke dokter jantung di Kimia Farma Bogor itu. Ternyata saya divonis bahwa saya itu sakit jantung udah parah. Umur saya waktu itu masih 39, Dok, belum ada 40 tahun. Oke. Setelah itu saya mandi pun juga nggak boleh pakai gayung, katanya suruh pakai shower. Nah saya itu boro-boro bikin shower, Dok. Orang buat makan aja susah, saya supir kok. Akhirnya saya nggak berobat itu, nggak saya rasa semuanya. Nah, sampai tahun 99, saya kena stroke. Stroke ternyata dari kolesterol, Dok. Tensi saya itu 240 per 110 waktu itu. Nah, setelah kita minum stroke itu berarti minum obat terus, Dok. Nah, setelah saya berobat, saya pindah ke Vania, kan kalau sekarang pakai BPJS, Dok. Saya ngambil BPJS kelas 3, memang mampunya kelas 3. Saya di Vania, saya dikasih saran, suruh ke dokter jantung juga. Nah, di dokter jantung dari tahun itu sampai sekarang ini minum obat terus. Di antaranya itu furosemid, terus Ciplox, Pandesartan, sama spironolakton. Ada 6 jenis, dokter itu obat. Katanya jantung saya bocor. Nah, saya suruh minum itu terus. Suruh furosemid tiap pagi. Makanya kalau habis minum itu kan terus kencing terus, Dok. Sampai sekarang itu ya. Ya, tapi kemarin katanya agak mendingan, udah bagus menurut dokter. Yang saya mau tanyakan, apakah dengan minum obat itu nggak lari ke ginjal, Dok? Apa ginjal saya akan sehat kalau terus-terus minum obat? Sedangkan saya berarti dari tahun 2009 sampai sekarang minum obat terus, Dok. Mohon dikasih pengertiannya, Dok. Terima kasih. Iya, baik. Oke. Dr. Sunu, ada yang ingin ditanya ke Pak Budiarto? Sekarang berarti usia berapa ya Pak Budiarto ya? Sekarang saya 73, Dok. Saya tuh 15 Agustus, iya 48. Oh, oke. Itu saja ya, Dr. Baik. Sunu. Oke, Pak Budiarto ditunggu ya. Saya akan angkat satu telepon lagi. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Pak Budiarto di Bogor. Kita menuju ke Pak Agus di Tangerang. Pak Agus. Ya, selamat pagi. Ya, silakan langsung dengan Dr. Sunu. Mau tanya apa? Pagi, Dr. Sunu. Selamat pagi. Saya Agus, usia 52 tahun. Ya. Nah, dengan aritmia juga dan hipertensi ringan. Nah, untuk aritmia saya udah di terapi dengan Concor 2,5 pagi dan Isoptin 80 mg malam. Nah, sebenarnya dokter juga ada suruh ablasi, tapi kan terkendala pandemi lagi 2020. Nah, saya pengen tanya, saya sempat baca-baca ada ablasi panas dan ablasi dingin. Nah, yang saya pengen tahu indikasi untuk ablasi panas apa, ablasi dingin apa, kemudian pros and cons-nya apa. Dan kemudian kalau mengenai hipertensi, saya memang nggak terlalu tinggi ya, cuman yang yang bawahnya itu diastol itu istilahnya. Dia bertahannya di 90 gitu loh. Saya pakai obat, usahain supaya dapat 80, tapi ya tetap kadang-kadang di 90 gitu loh. Gitu aja. Nah. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Ada pertanyaan buat Pak Agus yang ingin diperjelas, Dr. Sunu? Saya kira sudah sangat jelas sih apa yang disampaikan Pak Agus ya. Oke, kalau begitu kita langsung menjawab Pak Budiarto di Bogor. Sekarang 73 tahun, ada sakit jantung, udah minum obat sejak 2009, apakah mengganggu ginjal, dan kemudian apa kemudian saran-saran dengan kondisi seperti sekarang buat Pak Budiarto. Silakan Dr. Sunu. Baik, selamat pagi Pak Budiarto, jauh dari Bogor ya. Ya. Saya kira ini satu kondisi yang memang seperti tadi Bapak sampaikan sudah dirasakan sejak tahun 86, ada sakit ya. Kemudian sekarang dengan obat yang lumayan banyak ya, ada 6 jenis yang rutin diminum.
Ya. Nah, pertanyaan dari Bapak adalah apakah obat-obat itu kalau diteruskan akan aman buat ginjal kan? Hmm. Ya, jadi memang antara jantung dan ginjal itu ya saudara lah, Pak Budiarto, Mas Bayu ya. Ya. Sehingga kalau di dalam medis ada istilahnya kardiorenal. Kardio itu jantung, renal itu ginjal. Jadi suatu gangguan yang melibatkan kedua organ ini sekaligus. Biasanya memang kalau seseorang ada masalah jantung, kemudian gangguan pompa misalnya, Ya. maka aliran ke ginjal juga akan terganggu. Nah, ini yang membuat ginjalnya juga nanti bisa terganggu juga. Tapi pada saat yang sama, obat-obatan tentu juga ada risikonya juga. Ya. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui ya, Pak Budiarto, ya tentu ini sudah sekian lama dengan sakit dada, kemudian bahkan ada riwayat stroke ya, ini satu hal yang tentu sangat tidak nyaman lah untuk kualitas hidup kita ya. Ya. Dan tentu kita harus menjaga supaya jangan tambah lagi. Dan kalau sudah terjadi seperti ini, jantungnya sudah kena serangan, kemudian ada riwayat stroke, maka tidak mungkin kita tanpa obat-obatan. Itu tidak mungkin. Ya. Ya, apalagi tadi riwayat darah tinggi dan kolesterol. Itu kan 240 itu super tinggi, Mas Bayu. Ya. Kalau dibiarkan, dia akan tinggi lagi, jantungnya lebih berat, dan ginjal juga akan menderita juga. Oleh karena itu, apa yang bisa saya sarankan, yang pertama adalah kontrol harus rutin, karena obat-obat yang diberikan itu tentu akan dimonitor oleh dokter yang merawat Bapak untuk dilihat efeknya di organ-organ tubuh yang lain, antara lain ginjal. Ya. Jadi ada pemeriksaan darah kreatinin misalnya, itu untuk memastikan apakah obatnya nanti akan dinaikkan atau diturunkan dosisnya, seperti itu. Nah, kemudian ya tentu faktor yang membuat jantung menderita, bahkan otak stroke ya, itu harus dijaga betul, Pak Budiarto. Kalau misalnya masih tinggi kolesterol, kita kurangi goreng-gorengan, kita jaga dengan hidup yang lebih sehat, dengan ya walaupun mungkin olahraga tidak bisa berat lagi kalau sudah sekian lama sudah kena serangan, tapi tetap setengah jam, seminggu 3 kali misalnya, untuk jalan pagi habis subuh, itu bisa membantu meningkatkan aliran darah yang lebih baik. Kemudian tentu kalau ada yang merokok, harus di stop merokok. Kemudian ya kontrol rutin untuk mendapatkan kepastian dosis obatnya diatur untuk keamanan semua organ tubuh Pak Budiarto. Oke. Ya, mungkin itu beberapa hal ya. Tapi saya jangan patah semangat untuk terus berobat. Dan ada beberapa opsi lain yang sebenarnya bisa diberikan. Misalnya membantu pompanya lebih baik dengan satu alat misalnya, itu bisa juga. Saya kira itu untuk Pak Budiarto, Mas Bayu. Ya, oke. Untuk Pak Budiarto ya, terima kasih. Untuk Pak Agus di Tangerang, 52 tahun, ada gangguan ritme jantung, aritmia, ada hipertensi juga, sudah disarankan untuk ablasi. Ingin tanya, ablasi panas dan ablasi dingin, apa dan bagaimana? Mana yang pas untuk seseorang begitu untuk dipilih? Kemudian hipertensinya tadi ada pertanyaan, bawahnya itu 90 terus, sudah pakai obat juga nggak turun lagi. Masih ada mungkin turun nggak kira-kira begitu? Silakan Dokter Sunu. Baik. Ya, Mas Agus di Tangerang, selamat pagi Mas Agus ya. Ya, saya kira mungkin aritmia yang dialami tidak, saya nggak tahu, tidak seberat kalau yang sudah serangan jantung dan terjadi stroke dan sebagainya ya. Tetapi tentu kita harus memastikan juga jenis aritmianya apa. Ya, Mas Bayu, seperti yang sempat kita diskusikan sebelumnya. Kalau dalam pertanyaan medicine yang sebelum tadi kan aritmianya SVT, supraventricular tachycardia. Nah, itu biasanya relatif ringan. Tapi kalau aritmianya atrial fibrilasi, AF, itu jenis aritmia yang paling banyak di populasi, di masyarakat kita. Nah, itu memang risiko cukup tinggi. Risiko apa? Risiko stroke-nya 5 kali lebih tinggi. Risiko terjadi gagal jantung juga lebih tinggi karena dia sangat cepat. Si serambi jantung itu atriumnya sampai 500-an kali, Mas Bayu. Nah, itu harus ditangani. Kalau memang sudah disarankan ablasi, ya
mestinya dokternya sudah melakukan asesmen apa yang terbaik buat Bapak ya. Oke. Nah, kalau SVT itu hanya energi panas. Energi panas dingin itu kayak ilmu silat itu ya Mas Bayu ya. Ya, jadi ini ada energi panas dan energi dingin itu terutama untuk yang atrial fibrilasi tadi. Gangguan aritmia yang AF tadi. Jadi kita bisa menghilangkan si benalu-benalu tadi dengan radiofrekuensi energi. Itu energi panas. Jadi radiofrekuensi soldernya gitu. Tapi kalau pada cryo, jadi kita menggunakan liquid nitrogen yang dingin sekali sampai minus 50 derajat, itu juga bisa mematikan si benalu tadi. Itu namanya energi dingin atau cryo. Dua-duanya bisa, tapi tentu masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya dengan energi cryo adalah prosedurnya karena dia menggunakan balon, dia lebih cepat. Tetapi ini kita bicara khusus yang AF tadi ya Mas Bayu dan Pak Agus. Tapi kalau yang energi panas, yang radiofrekuensi, itu berbagai jenis gangguan irama jantung bisa ditangani dengan itu. Ya, jadi itu ya kelebihannya dia lebih detail, tetapi memang prosesnya lebih lama. Sementara cryo yang energi dingin itu lebih cepat, tetapi ya tidak bisa untuk semua jenis aritmia. Itu saya kira beberapa halnya. Kemudian untuk darah tingginya, saya kira obatnya kan masih ada peluang untuk ditingkatkan untuk menurunkan tekanan darahnya ya Mas Agus, Pak Agus. Jadi konkornya 2,5, isopin 80 mg. Barangkali bisa ditambah obat tandisartan misalnya, atau konkornya dinaikkan menjadi 5 mg, itu bisa akan membuat dan tekanan darahnya lebih normal lagi. Itu saya kira. Ya, baik Dr. Sunu. 90 sendiri sebetulnya masih dalam batas aman ya, Dr. Sunu? Untuk tekanan darah itu kan dibagi dua ya Mas Bayu. Tekanan darah sistolik dan diastolik. Sistolik itu antara 100 sampai 140 masih dikatakan range yang normal. Diastolik itu antara 50 sampai 90 itu dalam range yang normal. Nah tentu ini range ini yang kita harus jaga. Jangan sampai di atas range itu atau di bawah range itu juga tidak baik. Baik, terima kasih Dr. Sunu untuk wawasannya dan jawaban-jawabannya pada pagi hari ini. Begitu ya Pak Agus, Pak Budiarto, terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan tadi penjelasan dari Dr. Sunu membantu untuk terus menjaga situasi jantungnya tetap dalam kondisi yang terkontrol. Dr. Sunu, kita ketemu lagi kapan-kapan. Terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Terima kasih. Mas Bayu, terima kasih untuk para pemirsa Kompas TV. Selamat pagi, salam sehat selalu. Salam sehat Dr. Sunu, terima kasih.